Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini saya masih melanjutkan khotbah yang berhubungan dengan sikap. Ya, saya akan memberikan tema baru pola pikir, baru hasil. Jadi kalau orang percaya memiliki pola pemikiran yang baru, maka hasil yang dihasilkan dari sebuah tindakan orang percaya itu adalah hasil yang baru. Hasil yang berbeda dengan orang percaya yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa setiap orang percaya pastilah merespon setiap firman Tuhan, saya percaya dan yakin itu berbeda-beda. Tetapi kita sudah banyak belajar firman Tuhan ya, berkaitan dengan sikap ya. Kita berdoa, kita berharap, saya berharap, saudara juga berharap secara pribadi kita mengalami sebuah perubahan dari cara berpikir kita memaknai tentang iman di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka pertama ayat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai 18. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 dan 18. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Baik, saya membaca ayat yang ke-17, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-18. Baik, sudah menemukan semua Bapak Ibu Saudara sekalian? Amin. Saya akan membaca ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini menjelaskan bahwa ketika saya dan saudara menjadi orang percaya kepada penebusan Yesus Kristus di kayu salib yang sudah mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia berseteru, ada ketakutan kepada Allah, kepada Bapa. Nah, di dalam ayat ini mengatakan bahwa keberadaan saya dan saudara ini karena Allah yang sudah mendamaikan kita dengan Allah perantara kematian Yesus Kristus. Ayat yang ke-18 menjelaskan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi Rasul Paulus dia memberitakan tentang Injil keselamatan, Injil yang adalah kekuatan Allah. Nah, kita percaya bahwa ketika saya mempercayai firman Tuhan, saya percaya kepada Injil, maka Injil itu akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan saya dan saudara. Sama seperti Rasul Paulus, dia memberitakan berita keselamatan. Dia berkata, kalau saya ada di tempat ini bisa memberitakan Injil, itu semua dari Allah yang sudah mendamaikan diriku dengan diri Allah, sehingga aku membawa ini juga pelayanan pendamaian. Perubahan pola pikir yang pertama kalau saya melihat di dalam ayat ini, yakin dan percayalah bahwa ketika saya dan saudara sudah menerima kematian Yesus di kayu salib, kita sudah mengalami pendamaian dengan Allah. Kita tidak perlu takut lagi untuk datang dan menghampiri Allah. Kita sudah bisa berdoa dan memanggil ya Aba, ya Bapa. Tetapi bukan hanya sekedar kita sudah mengalami penebusan dosa dan didamaikan oleh Allah. Tetapi ayat ini berkata di dalam ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Dia, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sangat jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan saudara sudah menjadi ciptaan yang baru. Dan seharusnya kalau saudara membaca merenungkan ayat ini,
pola pemikiran saya menjadi orang Kristen harus sudah baru. Karena kita ciptaan baru, saudara. Pola berpikirnya harus baru, saudara. Tidak pola berpikir seperti orang yang belum kenal Tuhan atau orang yang kenal Tuhan tapi pemikirannya seperti belum kenal firman Tuhan, seperti belum tahu firman Tuhan. Tidak demikian. Kita ini adalah ciptaan baru. Orang yang di dalam Kristus, firman Allah berkata, dia adalah ciptaan baru. Nah, karena saya dan saudara menjadi ciptaan baru, maka keberadaan manusia adalah utuh. Bukan hanya secara jasmani saja, tetapi di dalam jiwa dan roh. Maka keutuhan itu menjadi sebuah ciptaan baru. Di dalam jiwa ada pikiran, kehendak, perasaan. Maka semuanya harusnya menjadi baru. Menarik bagi saya belajar tentang hal ini, saudara. Orang Kristen yang menjadi ciptaan baru adalah orang Kristen yang harus memiliki pola berpikir dan bersikap. Sikap selalu saya jelaskan hubungannya adalah dengan tindakan. Maka kalau orang ngomong kita bisa baru menangkap sebatas omongan, pembicaraan. Tapi ketika dia bertindak kita bisa tahu pola keyakinan hatinya, pikirannya terlihat dalam sebuah tindakan. Maka kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana caranya saya dan saudara bisa tahu iman saya dan saudara kuat atau tidak. Nanti setelah saya dan saudara menghadapi ujian. Maka respon saya dan saudara pasti bisa berbeda, saudara. Saya yakin itu. Bisa berbeda, bisa kelihatan bagaimana cara berpikir saya, cara berpikir saudara nanti akan kelihatan di mana ketika kita bertindak, melihat segala sesuatu, segala keadaan, maka kita bisa membedakan di mana waktu saya dan saudara bertindak. Nah, Allah merindukan dalam kehidupan saya dan saudara adalah orang-orang percaya yang harus memiliki pola pikir dan sikap yang baru. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah ciptaan yang baru. Bukan lama lagi, bukan seperti orang yang belum kenal Tuhan atau orang yang sudah kenal Tuhan tapi konsep berpikirnya masih lama, saudara. Tapi kalau saudara meyakini ayat ini, saudara akan berkata dalam diri sendiri, saya adalah ciptaan baru. Maka saya harus memiliki konsep berpikir dan sikap tindakan yang baru. Tindakan seperti apa? Seperti Allah yang mau dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, sekarang selain konsep pemikiran dan sikap yang baru, hal apakah yang harus baru dalam kehidupan kita? Perhatikan ayat yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Perubahan hidup dan sikap orang percaya adalah dalam konteks ayat ini, dia suka berdamai. Dia tidak suka pada hal-hal yang menimbulkan pertengkaran, hal-hal yang menimbulkan ketidakdamaian, hal-hal yang tidak menimbulkan ketidaksejahteraan. Kenapa? Karena saya sudah didamaikan dengan Allah. Dan Rasul Paulus berkata, saya membawa pelayanan pendamaian. Orang percaya adalah orang yang memiliki pola berpikir hati dan pikirannya tetap damai dalam situasi kondisi apapun. Sekarang saudara, kita diperhadapkan persoalan yang saudara sudah tahu. Apakah hati saya dan pikiran saya damai? Saudara yang tahu, saya yang tahu, saudara. Apakah hati saya dan saudara terus dilingkupi dengan ketakutan? Saya yang tahu, saudara yang tahu. Nah, semua itu diizinkan oleh Allah seperti yang saya jelaskan kemarin, saudara. Maka saya bersyukur, saudara. Dalam segala keadaan yang diizinkan Tuhan, saya bersyukur. Karena Alkitab mencatat bahwa ini saatnya
setiap orang percaya, saya dan saudara akan diuji iman kita masing-masing di hadapan Tuhan. Bagaimana cara saya dan saudara menyikapi setiap keadaan saudara di dalam kehidupan kita masing-masing. Allah berkata di dalam ayat ini saudara, dalam situasi orang berbuat dosa waktu dulu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, tidak ada damai saudara. Adam dan Hawa ketakutan, dia harus bersembunyi supaya Allah tidak tahu. Dia pikir Allah tidak tahu bahwa Allah itu sebenarnya maha tahu saudara. Dia hadir di mana-mana. Dia takut, kenapa? Karena ada kesalahan, ada dosa saudara. Di dalam keadaan orang yang bersalah berdosa pasti tidak ada kedamaian, kesejahteraan. Tetapi lihat konteks yang lain. Kalau sesuatu pergumulan persoalan bukan karena kesalahan dan dosa kita, berarti Tuhan sedang mengajarkan bagaimana di tengah-tengah situasi, keadaan, pergumulan, persoalan, Tuhan ingin menemukan pribadi orang yang baru, ciptaan yang baru, yang sudah didamaikan oleh Allah, tidak lagi hidup di dalam keberdosaan, yang menerima damai sejahtera dalam kondisi apapun. Dia tahu Allah yang sudah menebus dosa kita dengan perantaraan kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah Allah yang sangat mengasihi saya dan saudara. Dia selalu ada bersama dengan saya dan saudara. Dia memberikan sebuah kekuatan yang disebut sukacita itu. Seperti pujian yang kita naikkan. Maka ketika saya dan saudara tetap bersukacita, ada damai sejahtera. Di tengah-tengah keadaan kita mendengar informasi apapun di dunia ini, tapi kita berkata, Tuhan terima kasih. Jaga hatiku, jaga pikiranku, supaya aku tetap berfokus kepada Kristus. Tadi saya guyonan sudah sama istri saya. Waktu saya mempersiapkan firman, ya istri saya bilang, ayo cepat Cik, ke pasar ini. Pasar mau tutup dari Senin sampai Sabtu, ya kan? Ya, tutup ini cepat belanja, ya kan? Saya guyonan. Lah tutup cuman sampai Sabtu, kan Isa. Makan nasi putih sama kecap sama kerupuk kan bisa kan, makan saudara kan. Saya guyonan saudara ya, masih bersyukur 5 hari belum sebulan saudara, ya kan. Nah coba kalau konsep cara berpikir kita tetap tenang mendengar apapun, ya, jalanin saja. Memang proses kehidupan ini seperti itu saudara. Bersyukur ya. Kita mau melihat dari sudut yang mana saudara? Setiap keadaan saya percaya saudara, ada di dalam pengendalian tangan Tuhan. Kita mau kembali kepada firman Tuhan, kita adalah ciptaan yang baru saudara. Dia sungguh mengasihi hidup saya dan saudara, dia memberikan nyawanya bagi saya. Didamaikan karena kesalahan dari Adam dan Hawa. Kita lalu masuk pada dosa keturunan, tetapi kita sudah dihapus semua dosa. Kita dibenarkan. Ketika saya menghadapi apapun, lalu saya datang kepada Allah yang hidup itu. Bapa, aku menghadapi pergumulan ini, tapi beri ketenangan di dalam hatiku. Beri damai sejahtera di dalam hatiku. Lingkupi pikiran dan hatiku dengan firman yang hidup, firman yang menguatkan. Inilah saatnya. Setiap saya dan saudara diuji iman kita masing-masing. Tuhan katakan tetap harus damai. Ya. Mau apapun keadaan, saya mendengar apapun, saya berdoa, beri kedamaian hatiku Tuhan. Kuasai hati, kuasai pikiranku. Bersyukur ada corona saudara. Karena ini ujian bagi setiap kita, ujian bagi manusia yang hidup. Mari kita renungkan firman Tuhan. Tuhan mungkin sedang membawa hidup saya dan saudara secara pribadi untuk benar-benar meyakini bahwa memang ketika ada goncangan di dunia, tidak ada yang lain kecuali Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita. Kan sudah banyak dengar saudara bagaimana orang semua takut semua.
Tetapi ketika saya dan saudara membaca firman Tuhan, oh saya adalah ciptaan yang baru. Maka saya harus memiliki pola pikir dan sikap yang baru. Bahwa saya percaya dalam situasi kondisi apapun, saya diberikan kedamaian hati ini, pikiran ini. Oleh karena Kristus yang sudah mati menebus dosa saya, mendamaikan dengan Allah, maka turunlah kasih Allah itu kepada saya yang memberikan kedamaian, yang memberikan ketenangan dalam situasi kondisi apapun. Bagian yang kedua, ya, mari kita coba lihat di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Tolong bacakan keras. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ibadah yang sejati di dalam ayat ini dikatakan adalah mempersembahkan hidup kita. Jadi ketika saya dan saudara beribadah kepada Tuhan, ketika datang ke gereja, saudara lihat ayat ini, saudara sedang mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan di dalam ibadahmu. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Nah, kita tahu kalau bicara tentang hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Allah, itu sebuah proses perjalanan iman Kristen kita, saudara. Karena ketika kita bergumul di dalam kehidupan duniawi ini, selalu ada pergumulan untuk menjatuhkan iman saya dan saudara. Untuk menjatuhkan supaya setiap orang percaya, kalau bisa tidak percaya firman, lalu khawatir terus menerus, akhirnya jauh kepada firman atau jatuh di dalam dosa. Itu pergumulan, itu proses. Tetapi paling tidak hidup saya dan saudara sudah dibawa kepada Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah yang kita jalankan ini. Kita berkata kepada Tuhan secara pribadi, Tuhan ini hidupku, pakailah aku Tuhan. Aku mau mempersembahkan hidupku sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Itu persembahan yang sejati. Tetapi bukan hanya itu, saudara. Saya berpikir dan merenungkan ayat ini, saudara. Ayat ini persembahan hidup itu, saudara, tidak putus di dalam ayat 1. Orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia memiliki juga perubahan-perubahan dalam hidupnya. Apa lihat perubahannya, saudara? Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tadi saya membahas ciptaan yang baru. Dia harus memiliki pola berpikir yang baru, bersikap yang baru di tengah-tengah keadaan, tapi tetap memiliki sikap hati yang damai, sikap pikiran yang damai, melihat segala sesuatu dengan damai, maka hidup kita juga mengalami kedamaian. Saudara, ini proses pembelajaran. Saya selalu katakan dalam diri saya pribadi ini tidak mudah, tetapi saya selalu meyakini, selalu belajar bahwa ada kekuatan Tuhan, kekuatan firman Allah yang memampukan itu. Itu keyakinan, saudara. Ayat yang kedua, jangan, sebuah larangan, saudara.
Sangat jelas kan saudara. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oke, saya bahas dua kata ini, saudara. Saudara, untuk mengalami perubahan menjadi serupa dengan Tuhan adalah melalui pembaharuan budi. Pembaharuan dalam bahasa aslinya dipakai anakainosis yang menunjuk pada sesuatu yang diubahkan atau dibuat dalam bentuk lain. Nah, saya dan saudara maksudnya dibentuk, dirubah menjadi bentuk lain, bukan bicara pada fisiknya. Fisik itu manusia, tetapi yang diubah adalah pola berpikirnya. Yang diubah adalah pola pengertiannya, saudara. Pola pemahamannya. Jadi diubah, saudara, bukan bentuk secara fisik, tetapi ini dikaitkan, saudara. Ayat selanjutnya, ya, pembaharuan, ada kata satu lagi, budi. Budi diambil kata nous dalam bahasa aslinya. Itu berarti pikiran, pengertian, kesadaran. Nah, baru kita bisa tahu, saudara. Apa yang dirubah adalah pola berpikir, adalah pengertiannya yang baru, adalah kesadarannya baru. Oh, saya punya Allah yang besar. Saya punya Allah yang mengasihi hidup saya. Dia rela mati bagi saya. Begitu luar biasanya. Dia punya kesadaran penuh. Kalau dia mau mati bagi saya, apapun pasti gampang sekali diberikan Allah. Wong hidupnya saja diberikan bagi saya. Jadi yang dirubah adalah pola berpikirnya. Yang dirubah menjadi baru adalah pengertiannya, pemahamannya, dan kesadarannya. Nah, orang-orang percaya yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, datang setiap kali beribadah, seharusnya dia mulai sadar bahwa saya adalah ciptaan yang baru, maka saya dan saudara harus punya konsep pemikiran yang baru. Tapi kan saudara, seringkali kita tidak menjumpai demikian, saudara. Seringkali kita menjumpai tidak demikian. Tapi saya selalu katakan, beri pengertian penyadaran dalam hidupmu, ruang itu supaya Tuhan bekerja melalui firman Tuhan, maka membawa hidup saudara mulai step by step dibawa pada pengertian Allah, dibawa pada pemahaman Allah, dibawa pada kesadaran penuh bahwa Allah itu pasti menjaga, menolong, memberkati hidup saya dan saudara. Step by step. Tapi paling tidak pengertian penjelasan ayat ini kita harus renungkan dalam-dalam ketika kita pulang. Lalu bertanyalah saudara, sudah berapa lama saya ikut Tuhan, mengiring Tuhan? Berapa tahunkah saya melayani, mengiring Tuhan? Mulai ada sebuah perenungan dalam diri sendiri. Dan firman Tuhan terus memberikan pengertian. Orang percaya yang kedua, dia harus memiliki perubahan dalam pola berpikir sehingga mengambil keputusan dengan pikiran, dengan kesadaran, dengan pengertian, pemahaman yang dari sudut firman Allah. Menarik sudah ketika saya belajar ini. Terus diubah. Terus ketika membaca diubah. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang perlu dirubah
supaya kita pola berpikirnya ngerti apa yang Tuhan mau. Lihat saudara, ayat yang kedua. Ayat yang kedua, sehingga kamu dapat, garis bawahi kata ini, membedakan. Nah saudara, kata membedakan saudara, ya, itu dipakai kata dokimaso, yang artinya, lihat, ketika saya belajar saya jadi mengerti, artinya begini, menguji. Lalu yang kedua saudara, membuktikan. Jadi saudara, saya sekarang mengerti, kalau saudara ingin tahu, ya kan, bagaimana kebenaran firman Allah itu, ya dan amin, maka saudara, firman Tuhan katakan, ya, saudara harus percaya terlebih dahulu kepada firman Allah. Nanti saudara akan melihat bagaimana cara kerja Tuhan untuk membuktikan kebenaran itu. Kalau Thomas dulu kan ngomongnya begini, buktikan dulu, baru aku percaya. Lalu Tuhan ngomong, berbahagialah orang yang percaya tetapi tidak melihat. Kan saudara lihat, konsep percayanya antara Allah dan manusia berbeda. Allah berkata, kamu percaya dulu. Berbahagia orang yang percaya tapi belum melihat. Tapi Thomas bilang, buktikan dulu, aku baru percaya. Itu loh konsepnya. Nah seringkali percaya saya dan saudara itu seperti Thomas. Padahal Tuhan berkata, Tuhan sudah ngajarin supaya saya dan saudara punya konsep pemikiran yang baru, pemahaman yang baru sebagai ciptaan baru. Tuhan berkata percaya dulu, nanti kamu akan melihat. Nah kalau kita menggunakan akal kita, ya, akal saja, ya kan, maka saya akan berpikir sebentar, tunggu dulu. Saya belum percaya dulu. Padahal Tuhan ngomong percaya, berbahagia. Ya. Walau kamu belum melihat. Maka Rasul Paulus berkata, saudara, ya kan, aku hidup oleh karena percaya, bukan karena penglihatan. Nah, gak masuk akal kan saudara. Gak mungkin gak lihat, pasti lihat kan. Nah begitu lihat, kenyataannya memang negatif saudara. Nah disitulah peranan dari firman yang memberikan apakah saya mau mempercaya hal negatif atau mau mempercaya hal yang positif. Itu kembali kepada setiap kita. Tuhan berkata di dalam ayat ini, untuk membedakan, untuk mendokimaso, untuk menguji, membuktikan. Jadi saudara, menurut ayat ini saudara, kalau saudara mendengar kebenaran firman Tuhan pun saudara, saudara harus dengar baik-baik. Apakah ini benar firman Tuhan yang dijelaskan dari teks, dari ayat itu? Misal saya berikan contoh saudara ya. Kalau ada orang berkata saya mendengar dari Tuhan, saya mendengar suara Tuhan, bla 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 gitu kan saudara. Ya. Tapi kalau itu konteks bicara pengalaman pribadi, itu tidak bisa diajarkan menjadi sebuah pengajaran doktrin. Jelas itu. Harus bersumber kepada firman Allah. Suara Tuhan itu semua ada di dalam kebenaran firman Allah saudara. Cukup saudara, kalau saudara ingin dengar suara Tuhan, baca banyak firman Tuhan. Nanti saudara dengar suara Tuhan. Tuhan ngomong apa, ada semua dalam kitab suci itu saudara. Bahkan saya berkata kepada saudara, saya orang yang tidak gampang percaya saudara, kepada yang begitu-begitu. Kenapa? Karena Tuhan yang ngajarin, diuji setiap roh. Kata dokimaso, menguji, diuji, dilihat.
untuk membuktikan. Nah, dalam ayat ini berbicara dalam konteks, nanti sudah lihat ayat yang ketiga apa? Iman. Iman saya, iman saudara. Karena ayat yang ketiga masuk nih, dijelaskan ayat yang ketiga. Lihat, perhatikan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu setiap orang di antara kamu. Nah, garis bawah ya, kata setiap orang. Ya, Paulus kalau ngajar setiap orang di antara kamu. Ya. Janganlah kamu, nah, kata pakai janganlah sudah. Ya. Memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Maka kenapa banyak orang stres? Karena dia memikirkan sesuatu yang di luar jangkauan kemampuannya. Mengukurkan diri dengan orang lain. Kenapa dia begini, stres saudara. Lihat itu kok diberkati ini, stres saudara. Mengukur diri, bukan melihat kemampuan diri sendiri, tapi ngukur kepada orang lain, stres. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri. Nah, kaitannya dengan minggu lalu, pencobaan itu datang dari iblis dan dari diri sendiri. Kenapa? Karena tidak bisa menguasai diri, saudara. Gak bisa menguasai diri, saudara. Di dalam ayat ini ya, menurut ukuran apa? Iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam ayat ini, pengertian bahwa saya dan saudara harus memikirkan menurut kemampuan kita berdasarkan iman kita dikaitkan, saudara, bahwa saya dan saudara harus belajar bisa melihat kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Jadi ada orang mungkin percaya masih ukuran imannya sederhana, dia masih melihat tataran kehendak Allah itu apa yang baik, saudara. Tapi kan Tuhan gak mau kita memiliki kualitas iman seperti itu aja. Kalau ayat lain banyak, saudara, bahwa Tuhan menginginkan kualitas iman kita naikkan, meningkat. Maka seharusnya tidak hanya melihat kehendak Allah dari tataran ukuran yang baik. Nah, Tuhan mau kita bisa melihat kehendak Allah, tataran ukuran kehendak Allah yang baik, lalu yang berkenan kayak apa? Lalu yang sempurna seperti apa? Nah, dikaitkan pada pertumbuhan iman secara pribadi, saya dan saudara. Jadi kan kadang kita sering mendengar, oh baik, iya baik, semua baik. Tapi persoalannya benar enggak? Kalau kita mau diskusinya lebih dalam. Kalau baik sih banyak orang berbuat baik. Saya berikan contoh, orang memberi duit, wah, masyarakat baik kan. Tapi ternyata duitnya hasil korupsi. Kan enggak benar. Tapi orang yang dikasih duit akan ngomong apa? Orang itu baik. Kenapa? Wah, ngasihin orang uang, tapi hasilnya dari korupsi. Kan dua hal berbeda. Baik di mata orang yang dikasih uang, tapi di mata Tuhan kamu gak benar. Nah, pada tataran kebenaran itu masuk pada kehendak Allah yang berkenan. Baik itu masih tataran manusia semua, general, umum bisa melihat dan menilai itu baik. Tapi apakah itu benar sesuai kalau bicara tentang kaitannya ranahnya dengan iman Kristen, maka dikaitkan dengan kebenaran firman Tuhan. Benar enggak? Maka yang sempurna. Nah, ini step by step, saudara. Nah, Tuhan menginginkan kita punya pola berpikir yang berubah. Nah, kata pembaharuan itu, saudara, selain dari kata tadi anakainosis yang menunjukkan perubahan, tapi juga metamorpho. Itu metamorfosis. Nah, saya jelaskan. Metamorfosis itu seperti perubahan ya
waktu telur menjadi kupu-kupu, proses metamorfosis. Coba bisa ditampilkan, saya sudah sedikit beri penjelasan ini. Nah, saudara lihat, itu telur, ya, itu yang hijau daun, saudara. Ya, itu telur dari kupu-kupu. Ya, kupu-kupu meletakkan telur pada ranting yang disukainya dan meletakkan di atas daun. Telur perlu menetas dalam waktu sekitar 3 sampai 5 hari. Baru nanti telur itu menetas. Oke, yang kedua. Larva atau ulat. Setelah telur menetas, seekor larva atau ulat akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makan berupa dedaunan di sekitarnya. Ulat akan mengalami proses alami pergantian kulit sebanyak 5 sampai 6 kali. Setelah ulat merasa cukup makan, ia mencari tempat untuk menjadi kepompong. Oke, terus. Pupa atau kepompong. Biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa, lihat, 7 sampai 20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Kita kalah dengan kepompong, puasanya 7 hari sampai 20 hari, tidak makan, tidak minum, saudara. Ya, hebat ini kepompong. Waktu kepompong itu berbeda-beda tergantung spesiesnya. Saya tidak ungkapkan, spesies kepompong itu macam-macam, saudara. Nah, waktu sudah 7 sampai 20 hari, lalu dia menjadi yang keempat, klik, kupu-kupu, imago. Imago adalah proses sebuah kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Pada mulanya kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang masih kecil, kusut dan basah karena ada cairan di dalam kepompong. Cairan ini sebenarnya berguna membantu pembesaran sayap kupu-kupu. Cairan ini disebut hemolimf. Nah, terus, kira-kira begini, metamorfosis kupu-kupu. Ya, dari telur dia ke larva, dia menjadi pupa, dia menjadi kupu-kupu dewasa. Itu kata metamorpho atau metamorfosis, seperti perubahan. Ya, telur menjadi larva, pupa, dewasa. Begitulah orang Kristen, cara berpikirnya harus, kalau sudah di sini dewasa, sudah harus dewasa. Lah kalau masih kanak-kanakan piye, saudara? Padahal ya kan, kita sudah menjadi orang Kristen yang lama kenal Tuhan, yang tahu Tuhan sudah lama. Harusnya sudah menjadi kupu-kupu dewasa. Ketika kupu-kupu itu menjadi dewasa, orang bisa lihat, oh keindahannya, sayapnya, dia bisa terbang sekitar 2-3 meter saja kupu-kupu. Dia tidak bisa terbang ketinggian dari 3 meter, tidak bisa. So bisa lihat itu, sudah. Ya. 2-3 meter. Tapi kupu-kupu itu menjadi indah ketika dewasa. Tapi lihat metamorfosisnya. Ya. Waktu ada di dalam kepompong, puasa 7-20 hari, sudah. Tidak makan, tidak minum. Waktu saya belajar, sudah, saya merenungkan arti kata metamorfosis. Itu sebetulnya proses perkembangan dari telur menjadi larva, menjadi kepompong, menjadi fisik kupu-kupu. Sama seperti saya dan saudara. Saya pernah bahas tentang bagaimana kejadian saya dan saudara. Sejak lahir, sampai kita lahir, sampai dewasa. Begitulah gambaran sebetulnya iman orang Kristen. Bukan hanya begini terus. Lah aku kan imannya semene. Besok-besok ngomongnya begitu lagi. Ya aku semene. Loh tambahi kapan, sudah? Paham, sudah? Lah kalau ngomongnya gitu terus dari tahun ke tahun, kan gak bertambah, sudah. Padahal Tuhan ngomong, imanmu harus bertumbuh pada mengerti kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu yang disebut metamorfosis.
pola berpikirnya menjadi baru. Ya. Percaya saudara, ya, setiap kejadian itu akan mengubah hidup saya dan saudara pada sikap kita. Ketika ada ini ya, coba saya belajar firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Lalu Tuhan berikan pengertian, pemahaman. Kita tahu bagaimana menyikapi hidup ini. Ya. Jadi saya mengajar saudara stop, jangan terus ngomong, ya kan. Aku kan begini cukup, ya sudah saudara. Ya. Saudara, mari meningkat. Ya. Iman kita harus meningkat. Maka pola berpikir orang Kristen yang kedua adalah pola berpikir yang mengalami pembaharuan budi, yang diubah bukan secara fisik manusianya, tapi diubah pemahamannya, diubah pemikirannya, mengalami perubahan. Ya. Perubahan di mana pikiran, pemahamannya, pengertiannya, kesadarannya dibawa pada pikiran Kristus. Maka dia akan mengalami pertumbuhan. Dia akan mengalami pertumbuhan, metamorfosis tadi. Seperti telur menjadi kupu-kupu, saudara. Ya. Nah, kita memahami, saya dan saudara pastilah punya kelemahan. Gak mungkin punya kelemahan. Tapi saya selalu berkata, jangan terus ngomong, aduh saya kan punya kelemahan terus. Terus berkata, Tuhan memang aku punya kelemahan. Tapi aku mau belajar. Aku mau belajar. Aku mau belajar. Orang yang belajar, saudara, lama-lama dia meningkat. Ya. Pengertiannya, pemahamannya dibawa oleh Tuhan. Gini loh, kamu harus begini. Kamu itu ciptaan baru. Kamu itu sudah mengalami hal luar biasa. Kamu sudah aku tebus, aku damaikan dengan Allah melalui kematianku, melalui kematian Yesus Kristus. Ya. Aku pasti memberikan kekuatan, aku memberikan pertolongan, aku memberikan dorongan terus supaya kamu terus kuat. Itulah Allah kita. Di dalam nama Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, ya, kalau saudara memiliki pembaharuan budi, maka hasilnya tindakan saya dan saudara menjadi orang Kristen yang benar-benar ciptaan yang baru. Sikapnya baru, keputusannya baru, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga tatarannya bukan hanya kita mengerti kehendak Allah yang baik, tapi yang benar, yang berkenan itu seperti apa. Lalu dibawa pada tingkat sempurna. Ya. Mari kita renungkan firman Tuhan yang sudah saya beritakan. Kiranya Tuhan akan mengubah hidup saya dan saudara pada pengertian Tuhan sendiri. Sehingga Tuhan yang memberikan kemampuan, kekuatan untuk kita berkata, Tuhan aku mau menjadi ciptaan yang baru. Yang memiliki pola pikir dan sikap yang baru dalam hidupku. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara, walaupun kita mengadakan pergumulan, musim selalu berganti, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, Yesus. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melihat burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih.
kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Oh, burung di udara Tuhan pelihara. Mari sama-sama bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh atas seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menggerakku dan memeliharaku seumur hidupku. Amin, haleluya. Musim akan selalu berganti, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Jalan di udara karena kasih. Haleluya. Tuhan selalu menjagaku, selalu menjagaku. Amin, haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh atas seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Tuhan selalu, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin, haleluya. Haleluya, amin. Oh, tak akan terjatuh. Amin, haleluya. Oh, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Saudara, kita yakin pada pujian yang kita naikkan sore hari ini bahwa Tuhan adalah Tuhan pemelihara hidup saya, Tuhan penjaga, pelindung hidup saya dan saudara. Rambut kita jatuh pasti atas izin Tuhan. Burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Kita melebihi dari burung-burung di udara. Kita adalah orang-orang percaya.
Kita adalah manusia ciptaan Allah yang diciptakan serupa dengan segambar Allah. Dia mengasihi saya dan saudara. Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita. Dia menjadi jalan pendamai dengan Allah, yaitu Yesus Kristus. Maka mari serahkan hidup saya dan saudara yang adalah ciptaan baru, supaya memiliki cara berpikir dan bersikap yang baru. Dan Tuhan merindukan saya dan saudara mengalami sebuah perubahan dalam akal budi kita, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini. Apapun yang kita lihat, kita mari ambil sebuah keputusan, bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi berdasarkan kebenaran firman Allah yang saya dan saudara baca, renungkan, dengar. Mari kita mau pakai firman Allah menjadi ukuran dalam setiap tindakan dan sikap kita. Selama ada di dunia ini, kita yakin dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Semakin hari semakin melimpah, dan semakin hari semakin nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Mari bawa hidup kita, persembahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita harus mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Semakin tahu apa yang baik, berkenan, dan sempurna di hadapan Tuhan. Maka bawa hidup saudara, percaya Tuhan akan menolong kita. Di segala musim Dia ada. Tuhan penolong, pemelihara, penjamin hidup kita. Maka jangan takut, jangan khawatir. Serahkan hidup sungguh-sungguh dalam tangan Tuhan. Miliki pola berpikir yang baru menurut pola berpikir Kristus. Mari bawa hidup saya dan saudara, serahkan sungguh-sungguh dalam tangan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Oh, Dia menyayangiku, meliharaku, hidupku Tuhan. Amin. Oh, Tuhan selalu menolongku,
Kami terlalu yakin dan percaya bahwa memang Tuhan akan selalu menjadi penolong kami di segala keadaan, di segala pergumulan. Tuhan hadir sebagai pribadi yang memberikan kekuatan dan pertolongan. Kami terus mendengar firman Tuhan, yang pada saatnya kami memiliki konsep pemikiran yang terus diubah melalui firman Tuhan. Kami sangat menyadari kami adalah ciptaan yang baru. Kami adalah orang-orang yang bukan ciptaan lama yang masih tinggal di dalam kekeliruan dosa dan kehidupan yang lama. Tapi kami mau terus diubahkan menjadi ciptaan yang baru, terutama cara kami berpikir dan bersikap serta bertindak dalam kehidupan kami. Bapa di surga, Engkaulah yang membawa kami pada pengertian-Mu. Engkaulah yang memegang hati, pikiran dan hidup kami semua yang ada dan beribadah sore hari ini. Jemaat-jemaat Tuhan mengalami satu perubahan dalam hidupnya, karena firman yang mengubahkan, firman Allah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami terlalu yakin dan percaya seperti firman Tuhan berkata, firman Allah tidak pernah kembali sia-sia, tapi firman Allah akan mengerjakan bagiannya, mengubah hidup kami semua, membawa hidup kami pada pembaharuan budi kami, pada pengertian, pada kesadaran penuh akan kami butuh Tuhan yang terus menguatkan, merubah cara berpikir kami, dibawa kepada cara berpikir Tuhan. Secara pribadi hamba berdoa, kiranya Engkau membawa hamba-Mu pada pemikiran-pemikiran Tuhan, dan Engkau sendiri yang memberikan kekuatan serta jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau yang menjamah hati mereka, pikiran mereka, sehingga setiap umat Tuhan dikuatkan melalui firman Tuhan, diberikan pengertian dan pemahaman yang baru sebagai ciptaan yang baru. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya sore hari ini Tuhan bekerja, dan Tuhan yang terus menaruh firman Allah dan menghidupkannya, menghambusi dengan Roh Kudus, maka firman Allah menjadi kekuatan, menjadi rema yang terus hidup di dalam hati pemikiran kami. Dimanapun kami berada, kami terus teringat akan firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami pelajari, kami dengar dalam hidup kami. Kami percaya pergumulan kami adalah pergumulan yang tidak besar di hadapan Tuhan, karena kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih buat pengajaran firman Allah ini. Engkau memberkati setiap umat-umat Tuhan yang sebentar akan berkorban bagi Tuhan. Berkati apa yang mereka lakukan, pekerjaan aktivitas mereka, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.